Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ryan Rifki Maulana dari Universitas Budi Luhur, jurusan Hubungan Internasional, bakal ngejelasin apa sih arti liberalisme dan juga neoliberalisme. Kalau mau tahu, lihat video selanjutnya ya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang liberalisme terlebih dahulu. Pengertian liberalisme. Liberalisme adalah suatu paham dan tradisi politik yang mengusung kebebasan dan persamaan hak bagi setiap individu di dalam masyarakat. Artinya, suatu negara dan pemerintahnya harus menghormati dan melindungi kebebasan dan hak setiap warganya dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Paham liberalisme pada umumnya tumbuh dalam sistem demokrasi karena keduanya memiliki konsep kebebasan. Namun, walaupun paham ini mengusung kebebasan individu, kebebasan tersebut bukanlah kebebasan tanpa batas, tapi terdapat keteraturan dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Sejarah liberalisme. Awal kemunculan paham liberalisme adalah peristiwa revolusi Prancis yang terjadi pada abad 18 silam. Peristiwa tersebut disebabkan karena kepincangan sistem dan kesenjangan sosial di masyarakat yang sangat mencolok. Pada masa itu, di negara Prancis masih terdapat penggolongan terhadap masyarakat, di mana golongan tertentu mendapatkan keistimewaan yang tidak mungkin didapatkan golongan lainnya. Kenyamanan hanya dapat dirasakan oleh mereka dari keluarga kerajaan dan pemuka agama. Sedangkan masyarakat lainnya harus patuh pada masyarakat dari golongan istimewa. Masyarakat dari golongan tanpa hak menuntut kemerdekaan dan kebebasan mereka. Pada puncaknya yaitu tahun 1789. Terjadilah revolusi yang kemudian menjadi awal terbentuknya golongan liberal. Liberalisme kemudian menyebar luas ke berbagai negara lainnya di Eropa yang kemudian diterima dan mendapatkan dukungan. Ciri-ciri ideologi liberalisme. Yang pertama, setiap individu punya kesempatan yang sama. Salah satu nilai pokok di dalam liberalisme adalah setiap individu memiliki kesempatan yang sama pada semua bidang, namun bukan berarti setiap orang bisa memberikan hasil yang sama. Yang kedua, berhak mendapat perlakuan yang sama. Penyelesaian setiap masalah yang dihadapi individu akan mendapatkan perlakuan yang sama, baik itu di bidang ekonomi, politik, sosial, dan lainnya. Yang ketiga, ada hukum dan hukum diterapkan. Di dalam setiap negara harus ada hukum di dalamnya, yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga hak-hak masyarakatnya. Negara liberal menetapkan patokan hukum tertinggi yang menghargai hak-hak kebebasan dan persamaan kedudukan setiap individu di dalam hukum. Yang keempat, pemerintah ditentukan dengan persetujuan. Di negara liberal, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat sehingga penentuan pihak-pihak yang akan menjalankan negara tersebut harus mendapat persetujuan dari rakyat. Artinya, pemerintah harus bertindak sesuai kehendak rakyat dan tidak boleh bertindak atas keinginan sendiri. Yang kelima, negara hanyalah alat. Negara yang menganut paham liberalisme menganggap bahwa suatu negara merupakan mekanisme yang dipakai dalam perwujudan tujuan-tujuan yang lebih besar. Yang keenam, tidak menerima ajaran dogmatisme. Negara yang menganut paham liberalisme tidak menerima ajaran dogmatisme, yaitu ideologi yang memegang kepercayaan dan menentang apapun yang tidak sesuai dengan kepercayaannya. Kelebihan liberalisme. Yang pertama, adanya keinginan dan inisiatif dari masyarakat untuk berkembang menjadi lebih baik. Yang kedua, setiap orang mendapat hak dan kebebasan yang sama di dalam bermasyarakat. Yang ketiga, terjadi persaingan yang positif di dalam masyarakat sehingga semua orang ingin menghasilkan produk bermutu tinggi. Yang keempat, kebebasan individu dalam memilih partai politik tanpa intervensi dari pihak lain. Yang kelima, pers memiliki hak dan kebebasan dalam memberikan kritik tajam terhadap pemerintah, tentunya dengan batasan dan etika pers yang berlaku. Yang keenam, munculnya motif mencari keuntungan di masyarakat sehingga aktivis ekonomi menjadi lebih efektif dan efisien. Kekurangan liberalisme. Yang pertama, pihak-pihak yang memiliki sumber daya cenderung melakukan eksploitasi pada pekerja sehingga menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat. Yang kedua, terjadi monopoli terhadap masyarakat golongan kecil atau miskin. Kebebasan pers seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencapai keuntungan. Timbulnya persaingan bebas sehingga pemerataan pendapat di masyarakat akan sangat sulit dicapai. Munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang menganggap dirinya lebih tinggi derajatnya dari masyarakat lain atau sebaliknya. Yang selanjutnya adalah neoliberalisme. Neoliberalisme adalah penyempurnaan atas teori tindakan liberalisme sosialisme yang menjunjung kebebasan individu. Pendekatan dalam ekonomi neoliberal ialah materialistik dengan memandang dari sudut ilmu ekonomi dengan harapan keadaan ekonomi akan menjadi statis.
Keadaan pasar dilihat dari harga dan komoditas yang terjual. Teori neoliberalisme menurut Marzahn Freiberg. Teori ini memberikan kritik kepada teori yang dimiliki oleh Karl Marx. Kritik tersebut tertuang dalam sebuah jurnal dengan inti pembahasan tentang konsep ekonomi pasar sosialis. Teori ini mengatakan bahwa aspek politik dan ekonomi tidak dapat terpisahkan satu sama lain. Tujuan dari neoliberalisme adalah agar terciptanya berbagai jenis usaha mandiri yang ada di masyarakat. Jumlah wirausaha yang banyak maka akan membuat kondisi ekonomi lebih baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kelebihannya ya adalah pertumbuhan ekonomi tinggi karena semua pihak bebas untuk berinvestasi, tidak ada aturan membatasi kemampuan investasi. Yang kedua, daya beli masyarakat ditingkatkan oleh efek multiplier atau domino. Kekurangannya minimnya kontrol pemerintah sehingga regulasi kurang. Pihak yang lemah akan tertindas dan yang kuat akan merajalela dan sebagai objek mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Akibatnya masyarakat jadi konsumtif dan akhirnya akan terlilit dengan utang. Berikut adalah dampak-dampak neoliberalisme. Yang pertama, deregulasi, yaitu perubahan sudut pandang yang dianut, maka membuat perubahan dalam sistem pemerintahan. Yang kedua, kesenjangan ekonomi. Setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda. Kemampuan ini akan mempengaruhi pendapatan atau usaha yang dilakukan. Yang ketiga, berkurangnya peran pemerintah. Pemerintah akan semakin terbatas dalam ikut serta mengontrol keadaan di negara dalam bidang politik dan ekonomi. Terima kasih banget teman-teman udah mau dengerin semua penjelasan aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budi luhur.